Yandre, banyak orang nggak sadar bahwa sebenarnya ternyata dia tuh lagi ada dalam sebuah relasi yang destruktif atau merusak dirinya dia, ya kan? Karena itu sebelum kita membicarakan tentang toxic relationship, sebenarnya yang paling penting kita bicara dulu apa yang namanya sehat, apa yang namanya relasi yang sehat. Healthy relationship itu apa sih? Gitu. Halo Di. Hai. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lu gimana kabarnya? Gua bersyukur. Happy kalau sekarang bisa ngobrol sama tentang ini. Me too. Oke. Mungkin kita bisa mulai ya dengan pertanyaan yang simple dan pasti di kepala semua orang. Sebagai psikolog, buat lo apa sih definisi hubungan yang sehat? Oke. Kalau ditanya definisi, menurut gue ya, kita perlu banyak nih yang harus di breakdown, ya kan. Tapi sebuah relasi yang sehat itu pertama-tama pasti membuat kita jadi happy dulu, ya kan, secure, ya kan, aman, nyaman, dan jadi diri sendiri. Ya, itu sebenarnya fondasi yang sangat dasar banget dalam sebuah relasi ya. Dan kalau kita ngomongin tentang relasi, tentu kita ngomongin bukan hanya tentang relasi kita sama pasangan, ya kan, sama keluarga, sama sahabat gitu, bahkan kita di kantor gitu. Jadi healthy relationship itu sebuah konsep yang sebenarnya umum untuk kita bicarain sih, bukan hanya tertutup pada pasangan aja. Oke, betul. Jadi kita hari ini bakal ngobrol tentang bukan hanya hubungan sama pasangan, tapi hubungan sama semua orang gitu ya, antar manusia. Iya. Oke. Nah, kan di awal tadi lu bilang bahwa banyak dari kita tuh terjebak di hubungan yang destruktif. Buat lu hubungan yang destruktif tuh kayak gimana sih? Oke. Ya, ini pertanyaannya menarik banget Henry, karena sepengalaman gue gitu kan, dan dari cerita-ceritanya teman-teman klien, terus cerita teman-teman gue sendiri, sahabat-sahabat, bahkan even gue, kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa ternyata itu toxic untuk kita. Relasi itu toxic. Kenapa? Sesederhana misalkan gini, sebuah relasi yang sehat itu sebenarnya ketika kita menyayangi dia, ya kan, ketika kita sayang sama orang itu, pihak itu, kita tuh juga sayang sama diri kita sendiri. Dan orang-orang kadang-kadang lupa gitu. Dan yang disebut toxic adalah ketika sayangnya kita ini pada akhirnya justru menyakiti diri kita sendiri. Gitu. Menyakiti mental kita, ya kan. Dan banyak orang nggak menyadari itu, ya kan, bahwa kayaknya nggak apa-apa deh kalau saya dipukul. Oke, nggak apa-apa deh kalau dia ngomong kayak gitu, karena katanya dia ini kok sayang sama saya, gitu kan. Ketika dia mukul, abis itu dia minta maaf kok, gitu. Kita nggak sadar bahwa perilaku itu sebenarnya mungkin tidak membunuh kita secara fisik, ya kan, atau bahkan bisa berisiko juga ke fisik, tapi mental kita, gitu kan, perlahan-lahan kayak apa ya, dibunuh pelan-pelan lah ibaratnya. Satu hal Di, itu tuh menarik karena di kepala gue baru nyadar bahwa toxic relationship itu adalah hubungan dimana lu tuh sayang sama dia. Jadi lu nggak benci sama dia. Toh lu masih dalam hubungan sama dia kan. So lu sayang sama dia, tapi sayang lu itu menyakiti diri lu sendiri. Itu eye opening sih. Benar. Jadi bukan nggak segampang ini kubu gua, ini kubu lu, ini gua, ini lu, kita berantem gitu. Tapi ini kita bareng-bareng, tapi kok gini sih, jadi kayak dibunuh pelan-pelan sih, kayak ditusuk pakai pisau pelan-pelan gitu. Itu nggak menyenangkan ya. Gitu. Orang suka mikir bahwa hubungan yang destruktif itu ketika misalkan kita sering banget berantem. Jangan salah, namanya berelasi kita pasti, kan manusia beda-beda ya. Manusia tuh sesama-samanya kita tuh pasti punya perbedaan, ya kan. Dan perbedaan itu kadang-kadang memang membuat konflik, membuat friksi. Tapi bukan berarti kayak setiap kita marah itu jadi destruktif, gitu kan. Nah, yang menjadi destruktif adalah ketika konfliknya itu pada akhirnya ya tadi membunuh kita pelan-pelan, membunuh kepercayaan diri kita, memanipulasi pikiran kita, realita kita, gitu kan. Ya, dan itu manipulasi realita.
Jadi ada relasi yang kalau lo pernah dengar tentang gaslighting gitu kan, mungkin nanti kita bisa bahas di kesempatan berikutnya ya. Tapi si pelaku gaslight itu biasanya memang memanipulasi nih si pasangannya, ya kan, supaya si orang itu, si korban meragukan realitanya sendiri, kayak jangan-jangan gue yang gila, jangan-jangan gue yang salah, jangan-jangan ini memang halusinasi gue aja, nah, segala macam gitu. Ketika kita aja udah mulai meragukan diri kita sebagai manusia gitu, kita perlu tanya lagi kayak sebenarnya ini relasi yang sehat nggak ya buat gue gitu. Manipulasinya untuk bikin kita second doubt diri kita sendiri atau untuk personal gain dia? Personal gain tentu aja, ya kan, karena dan kalau misalkan toxic relationship itu, ini satu hal yang menarik ya, dan kita coba berusaha untuk netral, ya kan, karena kadang-kadang si pelaku atau orang yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ke orang lain itu pun kadang-kadang nggak sadar, ya kan, betul. Kadang-kadang dia nggak tahu bahwa itu memang sangat menyakitkan untuk pasangannya atau sama sahabatnya, ya kan. Sesederhana kayak mengkerdilkan prestasi, ya kan, kayak misalkan gue dapet interview ini loh gitu kan. Seorang sahabat atau seorang keluarga yang memang menyayangi dia atau seorang pasangan pasti kan akan bangga, ya enggak, akan support kayak wah hebat, mengapresiasi. Tapi ada juga relasi di mana kayak ya well gitu aja lo bangga gitu. Itu kan padahal itu pencapaian kita nih, tapi dikerdilkan, itu sebenarnya juga merusak. Dan itu dia nggak sadar ngelakuin itu. Kadang-kadang jadi kayak habit gitu ya. Kadang-kadang orang yang melakukan itu, pertama dia sampai di titik yang kayak ini kan bercanda aja, ya kan. Kadang-kadang kita dengarkan itu bercanda aja lagi, itu casual lagi, itu omongan biasa. Tapi dia nggak sadar bahwa omongan-omongan yang sesederhana itu mungkin bisa membunuh mentalnya orang yang tadi gitu kan. Dan bahkan orang yang dapat pernyataan seperti itu juga nggak sadar bahwa itu menyakiti dia, ya kan. Jadi kalau kita bicara tentang healthy relationship, itu sesederhana itu, sebuah hubungan yang bisa membuat kita menjadi cinta sama diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, dan terbangun menjadi lebih baik gitu. Kalau kayak gitu kan tadi yang situasi yang tadi kan, si orangnya pada akhirnya nanti kalau dia dikasih apresiasi di kantor nih atau apa, dia jadi ragu untuk cerita karena kayak nggak penting deh, ya kan. Tanpa dia sadarin, self esteemnya jadi turun. Tanpa dia sadarin, dia nggak percaya diri lagi. Menurut gue itu barometer yang bagus banget sih, dimana kalau kita ragu nih, ini hubungan healthy apa enggak healthy ya, healthy apa toxic ya, itu barometernya adalah apakah hubungan itu membuat lo jadi lebih sayang sama diri lo sendiri. Itu kayak waktu gue denger itu gue kayak oh iya benar ini. Iya. Atau kayak gini misalkan habis liburan gitu kan, makan banyak apa segala macam, terus kita gendutan ya kan. Terus ada beberapa orang nih. Ya ada beberapa orang yang kayak lo gendut banget sih lo gitu. Dia nggak sadar bahwa mungkin itu omongan humor, ya kan, omongan bercandaan. Atau mungkin memang gue pengen lo nggak gemuk, gue pengen lo sehat gitu. Tapi packagingnya mungkin kayak gitu ya. Dan orang yang menerimanya bisa dua kan, bisa dia santai, bisa jangan-jangan dia masukin tuh ke dalam kayak ya kayak gue gendutan, kayak gue langsung mengkritisi diri. Terus kayak oh ya gue jadi malu kumpul sama orang-orang, nanti mereka mikirnya gue gendut apa segala macam. Sebuah relasi yang sehat misalkan kalau itu dua orang sahabat ya atau keluarga aja, sederhana kayak kita mulai besok kita olahraga bareng ya. Kita nggak menjatuhkan, tapi kita encourage dia untuk melihat hal-hal lain yang bisa dia lakuin untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Iya, itu tuh cara komunikasinya, cara komunikasi orang yang sehat sama orang yang toksik gitu kan. Ya. Orang yang toksik tuh kayak dan surprisingly Andre ya, itu banyak loh terjadi di society kita gitu, karena ya tadi dikiranya itu omongan biasa. Gendut loh, gitu sih, kurus loh, tulang gimana? Sorry. Gue kadang gitu sih. Tapi gue
gue definitely nggak punya ill intent. Tapi karena buat gue menganggap pain itu bagus, sakit bagus gitu. Tapi kan gue nggak tahu orang yang nerima gimana ya. Exactly. Gitu. Dan kalau yang nerima itu kayak wah anjing gue dibilang ini nih apa kayak aduh nggak bisa nih apa yang gue kayak lah itu bukan maksud gue gitu. Tapi I think setelah gue ngomong itu gue ngelakuin apa yang buat jadi kayak netral hubungannya. So gue belum sampai ke sana. Cuma gue harus hati-hati tuh. Karena cara komunikasi seperti itu mungkin sama orang lain bisa diinterpretasi atau bisa membuat dia jadi second doubt, bahkan nggak suka sama dirinya sendiri lagi. Gitu. Dan tadi gue bilang bahkan orang yang mungkin mendapatkan judgment itu ataupun sebutan-sebutan itu, dia juga nggak sadar bahwa itu sebenarnya membunuh dia, ngerti nggak? Tapi in the long run dia mulai kalau ngaca mulai nggak sayang ya kan dengan badannya sendiri, atau mulai ada istilahnya ya dia semakin merusak dirinya sendiri aja, kayak udahlah kayak badan gue gendut gitu ya, emang gue udah gendut lah, kayak udahlah gue makan aja terus yang nggak sehat gitu. Padahal dia punya potensi untuk menjadi sehat. Di sini yang perlu kita highlight bukan dia gendut atau kurus ya kan, tapi sehat gitu, baik fisik dan mental. Jadi gimana? I don't know, itu terlalu PC nggak sih? Kita mau gemuk kurus, kalau gue sih gue I have no problem bilang bahwa lebih preferable kurus gak sih daripada gemuk? Gini, gue nggak bisa ngomong apa-apa karena menurut gue setiap manusia tuh punya cantiknya. I guess kalau begitu. Dan mungkin preferensi gue doang gitu ya. Again, tapi yang perlu kita highlight di sini Andre adalah kita encourage dia untuk jadi versi yang lebih baik yang dia bisa lakuin. Gitu. Jadi lepas dari dia prestasinya apa, badannya seperti apa, wajahnya seperti apa, kita nggak fokus di situnya. Kita ajak, kalau kita sayang sama orang, kita mau dia menjadi lebih baik gitu, lebih bersinar, ya kan, lebih bisa maju pasti gitu. Nah, tadi gue bilang ketika kita ada dalam toxic relationship, orang yang kita sedang berelasi itu justru mengaburkan konsep itu gitu kan. Jadi kayak mengaburkan konsep itu. Bahwa kita jadi semakin kadang-kadang malu sama diri kita sendiri tentang keberadaan kita sendiri, terus mulai menyalahkan diri kayak sesederhana yang kayak tadi, misalkan saya misalkan dapat prestasi A, tapi sahabat saya ngeliat itu nggak penting. Mau nggak mau kita, karena kita percaya dia sahabat kita, ya kan, konsep sahabat kan seolah-olah kayak sahabat itu pasti sayang sama kita, pasti mau yang terbaik, ya dong. Ketika sahabat aja atau bahkan keluarga kayak mendiskreditkan itu, kita jadi mikir, itu nggak penting deh kayaknya, ya dong. Kita jadi pada akhirnya mendiskreditkan diri kita sendiri, kayak kayak itu bukan sesuatu hal yang bisa gue banggain deh. So I get nothing gitu pada akhirnya. Mengkaburkan konsep itu ya, karena dia second doubt, akhirnya jadi kayak ya udahlah gitu, kabur gitu, abu-abu. Itu sangat disayangkan dan sangat sering dialami sih. Sering banget dialamin dan baik yang victim ataupun yang perpetrator ya guys. Dan untuk si pelaku yang tadi gue bilang, ini juga buat teman-teman ya, maksudnya ketika kita sadar, kayaknya gue menyakiti dia deh, kayaknya tadi gue mukul dia itu sebenarnya nggak oke deh, kayaknya gue mencela dia deh gitu kan, in a way gitu. Peka sama perilaku kita itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ternyata kita juga punya kebutuhan sesuatu. Ingat bahwa orang yang melakukan itu tuh insecure, gitu kan. Jadi dia juga pasti punya isu, punya masalah, punya hal-hal yang dia juga luka, ya kan. Jadi ketika kita menyadari bahwa gue menyakiti orang deh dengan melakukan itu, tenang aja gitu kan. Maksudnya ya pertama perbaiki dulu gitu kan, minta maaf atau ya bicaralah gitu kan. Yang berikutnya ya kita perlu menyadari bahwa ini kayak nggak oke deh, kayaknya saya tahu saya punya masalah gitu kan.
Dan itu datanglah ke profesional, bisa gitu, minta bantuan atau sesederhana mendiskusikan itu sama orang yang kita sayang. Betul. Sama keluarganya, sama sahabatnya, atau bahkan sama pasangannya. Kalau ngobrol ya sama orang yang disakiti juga, I think itu bisa, kan. kayak sesederhana abis dia mukul terus kayak, my God, kayak gue punya problem deh. Kayak gue nggak bisa banget menahan marah gue sampai gue harus mukul. Kayak gue minta maaf sama lo atau whatever gitu, tapi gue bener-bener butuh bantuan, misalnya kayak gitu. Dengan kita admit itu, kita bener-bener nggak menyepelekan bahwa kita tuh juga punya kebutuhan, kita tuh juga manusia. Dan kita juga memperbaiki kepercayaan dari dia juga sih. Dan kayak oke, jadi selama ini yang salah bukan gue tapi emang si kampret ini gitu kan. buat orang yang di itu. Ya. Oke. Gitu. Oke, tadi jadi yang pertama, barometer pertama itu udah lumayan ke cover ya. Orang ini bisa bikin kita jadi sayang sama diri sendiri. Itu adalah ciri pertama dari hubungan yang sehat dengan orang ini. Ciri yang kedua apa tuh, menurut lo? Oke, dan ini menurut gue juga basic juga sih ya, bahwa relasi yang sehat adalah relasi yang bisa jadi rumah kita nih. Okay. Rumah kita tuh apa? Relasi ini bisa membuat kita jadi diri kita sendiri, ya kan? Baik pikiran, perasaan, bahkan ketakutan dan kecemasan kita tuh bisa kita share sama dia, ya kan? Karena tadi manusia kan beda-beda ya, Andre, ya kan? Relasi yang sehat adalah relasi di mana kita bisa jadi diri kita sendiri, ya kan? Kita nggak fake, kita nggak perlu jadi orang lain, ya kan? Tentu kemarin kan kita juga ngomongin ya, jadi diri orang lain itu membuat kita bisa jadi lonely juga. Betul. Ya Nggak kan? ada koneksi. Karena nggak nyaman memang kalau kita harus pakai topeng terus, ya kan? Capek, exhausted. Kayak lo bayangin misalkan lo habis kerja seharian gitu, lo pengen rumah lo nyaman kan? Di rumah lo bisa pakai boxer aja, ya kan? Iya, even gitu. Terus bisa kayak kadang-kadang lo malas-malesan atau kadang-kadang kayak lo boleh nyanyi kenceng-kenceng, ya. That's healthy relationship actually gitu kan. Relasi yang bisa memberikan lo ruang untuk jadi diri lo sendiri. Ya, jadi karena kadang-kadang banyak loh, Ndri, kayak cerita-cerita gitu ya bahwa bahkan sama pacarnya aja dia nggak bisa ngomongin tentang ketakutannya dia atau masalah, atau sesederhana gini deh, kalau saya lagi cerita sama mama saya malah handphonean, whatsappan, atau even sama sahabat sendiri. Terus nanti dia kayak, oh iya sedih banget, gak ada empati di situ, ya kan? Gak ada empati di situ. Gak ada empati di situ. Terus buat orang yang lagi cerita nih, yang lagi kesusahan ibaratnya, dia jadi nggak ngerasa di appreciate dong, ya kan? Dia nggak ngerasa bahwa kayak ini gue punya ruang di sini, kayak enggak deh, ya kan? Ruang dan waktu gitu. Atau misalkan dia dengerin tapi nggak konsen, kan kadang-kadang juga banyak ya Tundri, kayak ya gue liatin terus tapi padahal pikiran gue kemana-mana. Nanti ketika dia minta pendapat gitu, sorry tadi lo ceritanya gimana, lupa gitu. Itu juga membuat dia ngerasa kayak lo nggak dengerin gue ya gitu. Dan ya itu tadi, kita akan lebih nyaman ketika kita bisa membagi kesulitan kita dan bahkan kesenangan kita. Kayak tadi ceritanya yang misalkan dapat prestasi di kantor atau dapat promosi atau interview, kita juga pengen sharing hal-hal yang menyenangkan, ya nggak, sama orang yang kita sayang. Tapi ketika misalkan orang yang kita sayang misalkan bahkan jealous, misalkan nggak suka dengan prestasi kita, dia kan mencoba menjatuhkan kita, ya kan? Atau sederhana nggak dengerin dan menganggap itu sebagai hal yang sepele. Kita jadi ngerasa diri kita sepele gitu. Jadi sebuah relasi yang sehat selain yang tadi membuat kita sayang sama diri sendiri, ya membuat kita jadi ngerasa diterima dengan menjadi diri sendiri. Kita sebagai manusia. Oke. Gue punya pertanyaan ini dari gue personal sih. Kita kan berdua suka Harry Potter ya. Dan gue tuh kalau gue betul Gryffindor, Slytherin. Ada Gryffindornya, I think dominan di Gryffindor. Cuma ada Slytherin ya gitu. Nah, buat orang yang Slytherin itu kan buat mereka tuh kalkulatif. Itu second nature. Ini contoh nih ya.
tangan gue begini, apa tangan gue begini ya? Kalau begini yang di persepsi itu kalem, lo ngeliat gue kalem. Kalau gini, I don't know, santai atau pede, orang pede. Jadi kalkulatif gitu. Jadi semua gerakannya itu di kayak ini pro-nya apa, ini kontranya apa, terus gimana. Begitu juga dengan berhubungan. Berhubungan sama even adek gue gitu. Gue kadang-kadang kayak oke, gue ngeliat dia lagi kayaknya dia kemarin begadang mungkin dia ngerjain tugas, gue harus ngapain nih? Jadi kayak itu second nature buat gue. Tapi itu kind of diri gue sendiri sih, karena itu emang diri gue gitu. I don't know. Atau gue harus ceplos atau gimana, you know? Kayak line-nya di mana nih, you know? Oke, mungkin maksud lo ini ya. Yang mau lo tanyain adalah mungkin kalau lo ngomong ceplas-ceplos kayak kalau gue nggak ceplas-ceplos berarti gue nggak menjadi diri gue sendiri. Kind of, yeah. Tapi kalau gue ceplas-ceplos nanti orang bisa tersinggung gitu maksudnya. Iya. Ya, jadi sebenarnya gimana? Iya. Ya kan? Oke. Pertama-tama gue tahu intention lo pasti baik. Ya kan. Baik. Dan gue percaya semua manusia intentionnya nggak mungkin. Nggak semua manusia. Menurut gue sih. Ya gue nggak tahu, tapi kayaknya gue selalu percaya bahwa semua orang itu awalnya intentionnya pasti baik. Awalnya gue setuju. Produknya, ingat kan waktu kemarin waktu kapan gitu kita ngomong kadang-kadang produknya yang bisa menyakiti orang, ya kan? Oke, produknya. Maksud kayak setelah outputnya. Setelah dia udah tua apa segala dapat input ini baru dia bisa itu gitu ya. No, I mean outputnya, misalkan kayak gini, sesederhana gini, kayak pelaku pemukulan, ya kan? Dia mukul karena misalkan dia jealous, ya kan? Perilakunya itu yang salah, perilakunya yang buruk. Ya, bukan dianya gitu ya. Dianya adalah manusia yang insecure, gitu. Dia punya insecurity sendiri, dia punya isu-isu sendiri, dia bahkan punya luka pasti, ya kan? Jadi sebenarnya yang perlu dimodifikasi adalah outputnya, produknya dari isunya dia itu sendiri, ya kan? Kalau misalkan lo insecure, misalkan lo mudah jealous, lo mudah merasa nggak aman kayak tadi gitu kan, sampai misalkan kayak sampai dia harus mukul gitu. Yang perlu difokuskan adalah gimana ya cara dia untuk bisa mengolah amarahnya dia, angernya dia, dan ketidaknyamanan dia dan ketidakamanannya dia sehingga outputnya bisa lebih sehat. Jadi yang dimodifikasi kan itu ya. Nah, kalau dari cerita lo tadi, iya kalau gue nggak ceplos-ceplos, gue nggak jadi diri gue sendiri. Ceplos-ceplos itu sesuatu hal yang bukan baik, bukan buruk loh, Andre. Tapi pemilihan kata-katanya itu bisa jadi baik dan buruk. Ya nggak? Sesederhana misalkan kalau lo ngomong kayak lo tolol, sama kayak gue yakin lo bisa lebih baik. Intentionnya sama. Intentionnya lo pengen dia bisa lebih baik, ya kan? Tapi dibanding lo bilang dia tolol misalkan, atau bodoh, atau kata-kata kasar lainnya, lo bisa encourage dia dengan lo raise potensinya dia misalkan. Gue yakin lo bisa lebih bagus karena lo bisa ngelakuin A, B, C. Daripada dia jadinya gak percaya diri, dia akan mulai ngelihat kayak, oh gue punya potensi ding. Ya gak? Kita highlight potensinya. Kita naikin supaya dia sampai sadar. Oh ternyata gue punya potensi itu. Apa yang harus gue lakuin untuk bisa asah skill itu? Gitu. Itu bagus sih. Itu bagus even buat gue orang yang gue tuh merasa bahwa gue bisa dikomunikasi. Cuma kayak yang begitu tuh lewat di gue. Itu penting banget sih. Itu harus digarisbawahi. Sebenarnya gini Ndri, kalau lo merasa kesulitan, ini menurut gue ini instingnya manusia ya. Empati itu sebenarnya insting manusia. Gue pernah dulu nanya sama dosen, kenapa empati itu harus diajarin? Gue nanya beneran sama dosen. Pas kuliah psikolog ya? Iya, S2, gue ingat banget. Terus dia juga bingung. Kayak, ya, karena menurut gue pribadi, sebagai manusia, kita tuh mestinya demi mempertahankan ras kita nih, harusnya manusia yang sehat itu gak akan menghancurkan manusia yang lainnya. Itu udah basic insting kita. Jadi berempati, ya kan? Nah,
ketika lo misalkan berhubungan sama orang dan lo merasa sulit kayak harusnya gue ngomong apa ya, harusnya gue gimana ya, lo tempatkan aja diri lo di posisinya dia. Kayak kalau gue lagi capek, kalau gue lagi banyak tugas, kalau gue lagi kesel, gue pengennya diapain ya? Gue pengennya diperlakukan seperti apa? Kata-kata seperti apa yang pengen gue denger? Gitu. Atau tadi, ketika gue lagi jatuh, ketika gue lagi gagal, gue pengennya ada orang ngomongnya gimana ya ke gue, gitu. Makanya penting ketika kita bicara tentang healthy relationship, itu kaitannya juga erat sama self love ke kita. Sebelum kita bisa memahami konsep disayang sama orang, kita perlu sayang dulu sama diri kita, ya nggak? Ketika itu sesederhana misalkan kayak gini, oh kalau gue lapar, kalau gue lapar gue harus makan. Kalau gue sakit, gue harus minum obat dan ke dokter. Itu kan sebenarnya self care, ya kan? Dan ketika kita berrelasi sama orang lain, ketika orang misalkan, ya ketika saya lapar dia malah nyuruh gue nggak makan. Kayak lu jangan makan, nanti lu gendut, misalnya kayak gitu. Atau ketika gue sakit, dia buru-buru mau dengerin atau nganterin gue ke dokter, misalnya kayak gitu. Kita jadi punya tandanya, kayak dia nggak sayang deh sama gue. Kayaknya dia nggak. Ini bukan relasi yang sehat sebenarnya. Dan kita nggak perlu serta-merta langsung membenci orang itu, ya kan? Ataupun gimana. Tapi yang penting kita tahu dulu apa yang sehat dulu buat kita. Kita harus sayang dulu, gitu loh, Andre. Itu poin yang penting, memposisikan diri kita di diri mereka untuk bisa bina hubungan yang baik, gitu, hubungan yang sehat, gitu. Karena kalau kita enforcing will-nya kita, apa yang kita mau, gitu, meskipun itu baik intensinya, cuma kalau itu apa yang kita mau bukan apa yang dia mau, itu jadi enggak. Dan belum tentu yang dia butuh. Saat itu, ya nggak? Karena memang benar sama salah kan relatif ya bagi tiap orang. Itu suatu yang itu kompleks ya, ide yang kompleks. Cuma itu benar sih. Misalkan kayak gini, kalau misalkan kita lagi ada di pemakaman gitu, ada sahabat kita misalkan kehilangan kerabatnya atau keluarganya, kita tahu bahwa ketika menghadapi kematian itu semua orang menghadapi kematian, ya kan? Kalau kita logikanya kayak ya semua orang mengalami itu, gitu kan? It's a matter of time, gitu kan? Atau tergantung gimana dia meninggal. Tapi kita nggak mungkin juga kan ngomong kayak, ini kan hal normal, lu mesti nggak nangis, ya dong. Kita tahu rasanya kehilangan orang yang kita sayang. Gitu. Jadi tempatkan diri kita di posisinya dia. Gimana ya? Kalau gue tuh kehilangan orang yang gue sayang untuk selama-lamanya, gitu. Dari situ kita akan ngerasa, again kita manusia, jadi punya emosi dan segala macam. Jadi kita nantinya akan tahu gimana sih cara kita berbicara ataupun memberikan sayangnya kita yang baik untuk orang yang kita sayang, gitu. Okay. Nah, next tuh setelah kita bisa jujur jadi diri kita sendiri bersama orang ini, kan? Apalagi ciri-ciri dari hubungan yang baik? Oke. Dan ini juga hal yang dasar juga, bahwa hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang menghargai batasan-batasan personal, ya kan? Boundaries. Ya, boundaries. Batasan personal itu bukan hanya sekedar misalkan kayak ini handphone gue, itu handphone lo. Itu sederhananya, ya kan? Tapi lebih dalam lagi, nih kita bicara tentang preferensi kita, ya kan? Tentang bahkan aktivitas seksual kalau sama pasangan, ya kan? Ada beberapa kasus di mana teman-teman gitu kan, teman-teman klien nggak tahu bahwa ternyata dia punya hak loh untuk bilang tidak sama pasangannya, gitu. Bahwa hubungan atau aktivitas seksual itu harus dilandasi dengan kesediaan dari dua pihak, bukan hanya satu yang mau, gitu. Sayangnya mereka nggak tahu gitu, dan kadang-kadang bahkan ketika masih pacaran bahkan kan kayak ya kamu nggak sayang sama saya kalau kamu nggak mau ngelakuin itu, gitu. Kita harus
rewind lagi nih, tunggu deh. Justru kalau dia sayang, dia akan menghargai ruang dan hak saya, gitu. Batasan personal tuh seperti itu, termasuk di dalamnya kayak agama, ya kan? Karena kadang-kadang kayak nggak, gue nggak mau nemenin lo karena lo beda agama sama gue. Hal-hal seperti itu. Di dunia ini kan tadi manusia beda-beda, ya kan? Dan kita juga berbeda-beda juga secara culture, ya kan, agama, ras. Hargai itu kan. Dan nggak semua orang harus serta-merta sejalan dengan diri kita. Tapi bukan berarti karena kita beda kita jadi membenci dia kan, gitu, ataupun memaksa dia untuk ikut kita. Nah, batasan personal itu penting. Ketika misalkan tadi ada salah satu pihak memaksakan kehendaknya ke pihak lainnya, apalagi dengan dalil saya sayang, ya kan, saya peduli, gitu kan, perlu ditanya dulu, ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Kepentingan relasi kita, kepentingan dia pribadi, atau kepentingan saya? Kayak tadi tentang memaksakan aktivitas seksual gitu. Kita harus tahu bahwa sebagai manusia itu saya punya hak dan kewajiban untuk menjaga kesejahteraan mental dan fisik saya pribadi loh, gitu. Dan ketika misalkan saya nggak nyaman untuk melakukan itu, ya itu hak kamu, gitu. Dia perlu tahu. Gitu. Jadi gue punya pertanyaan ya, kalau batasan personal itu apakah akan selalu ada untuk setiap orang dan setiap hubungan, atau apakah kalau misalnya dia udah menikah itu batasan personalnya udah gak ada lagi? Menurut gimana? Menurut gue setiap manusia itu kan kita namanya ada hak asasi manusia ya. Jadi sebenarnya hak asasi manusia itu di dalamnya juga ada batasan-batasan personal kita gitu. Bahkan ketika kita menikah pun gitu, banyak yang nggak menyadari bahwa berhubungan seksual tanpa konsen dari salah satu pihak itu sebenarnya walaupun dalam sebuah institusi pernikahan juga bukan berarti benar loh, gitu. Di agama manapun gitu, baik perempuan dan laki-laki mesti diperlakukan dengan lembut, ya kan. Jadi banyak yang salah paham bahwa saya nggak boleh menolak dia, padahal misalkan dia lagi menstruasi gitu. Itu kan nggak sehat, ya kan. Tapi saya kan nggak boleh menolak dia secara agama. Jangan salah gitu. Bahkan agama pun maunya kita nggak boleh menzolimi diri kita sendiri, ibaratnya kan. Itu bahasan yang akan lebih kompleks ya. Tapi poinnya adalah sebagai manusia kita tuh sebenarnya punya hak itu. Akan selalu ada gitu batasan personal gitu ya. Itulah hak asasi. Okay. Itulah hak asasi. Dan ini yang penting juga dalam ketika kita membahas tentang relasi. Dan again, ini relasinya bukan hanya terkait pasangan, ya kan, sahabat, keluarga juga. Sesederhana kayak dipukulin, verbal abuse, sexual abuse gitu kan, atau mentally gitu, dimanipulasi. Kita perlu tahu dulu bahwa sebagai manusia saya tuh punya ruang, saya tuh punya hak dan tadi kewajiban untuk menjaga diri saya sendiri. Dan gak ada yang boleh ibaratnya mengancam kesejahteraan fisik maupun mental saya tanpa seizin saya. Itu dulu. Dan itu yang selalu gue highlights ke teman-teman klien ya. Karena kadang-kadang mereka bisa tersakiti, sangat-sangat tersakiti sama orang-orang yang mereka sayang tapi menyakiti mereka. Nah, yang kalau dilangkahin batas itu udah nggak sehat hubungannya berarti. Iya, gitu. Menurut lu di luar seksual ya, misalnya hubungan sama teman gitu, batasan kayak gimana sih yang ini? Contohnya? Contohnya ya, oke nih. Contoh batasan. Dan ini banyak banget terjadi juga. Narkoba, ya kan? Kalau lo nggak ikut gue ngelakuin ini, lo bukan teman gue. Rokok. Apapun, rokok, minuman. Rokok tuh personal banget. Dulu waktu gue SMP, gue digituin tuh. Ya, alkohol, minuman, apapun. Maksud gue gini,
Atau sesederhana bolos, ya kan, bolos sekolah, bolos, ya kan. Kornet bolos gitu. Sebenarnya bukan tentang hanya kualitas dari perilakunya itu negatif ataupun positif, Yandre, tapi ketika kita nggak nyaman ngelakuin sesuatu dan kita di-push melakukan itu dan resultnya kita juga jadi nggak happy dengan itu sebenarnya berarti batasan personal kita sudah diterobos, ya nggak? Itu kata kuncinya, di-push. Gitu. Jadi makanya tadi penting buat kita tahu dan mencintai diri kita sendiri dulu. Jadi kita tahu apa yang baik untuk kita, apa yang buruk buat kita tahu. Kemarin si Astrid di podcast yang 7 self love, dia bicara soal itu tuh. Dia bicara soal kayak penting untuk tahu diri sendiri apa yang kamu mau. Benar. Apa yang kamu butuhkan. Benar. Jadi ketika kita udah tahu nih, ini menyakitkan buat saya. Ya berarti nextnya kalau kita di push untuk itu, kita tahu bahwa enggak, it's not for me. It's not for me gitu. Oke, lo lakuin itu, go ahead. Kalau memang itu baik buat lo dan lo merasa itu bagus buat lo, tapi buat gue ini enggak. Gitu. Banyak banget pergi ke tempat A, B, C gitu misalkan. Kalau kita ngerasa kayak kita di push dan resultnya kita nggak happy, jangan lakuin. Gitu. Kita harus tahu dulu. So mungkin a quick recap ya. Barometer untuk tahu kira-kira ini hubungan gue sehat atau nggak sehat. Yang pertama adalah hubungan lo sama orang itu bisa bikin lo jadi sayang sama diri kita sendiri. Lebih sayang sama diri sendiri dan gak second doubt, gak bikin lo meragukan semuanya gitu. Hidup jadi kayak kabur, jadi abu-abu, tapi lo jadi kayak kokoh gitu kan. Yang pertama. Yang kedua adalah hubungan lo sama dia itu bisa jujur. Dalam artian kayak lo bisa jadi diri lo sendiri. Benar. Gak perlu pakai topeng terus-terusan gitu. Karena di luar udah mungkin ada kayak social norms, cultural norms. Even di tempat kerja, ya kan? Gue baru bilang business practice yang mengharuskan lo untuk itu. Misalnya nih ya, I don't know, yang contoh gue aja deh ya, posturnya harus benar. Posturnya benar, terus kayak dadanya harus ini supaya lo nggak dianggap anak kecil atau gimana gitu. Supaya lo tidak dianggap A, B, C, ya kan? Tapi itu menurut gue itu sehat-sehat aja. Itu benar, ya. Tapi ketika lo pulang, lo pengen kadang-kadang duduk kayak gini, ya kan? Kayak capek juga gitu. Iya kan? Jadi relasi yang membuat lo pengen pulang juga gitu. Rumah, iya makanya tadi gue mau ngomongin home sweet home. Anyway gitu. So jujur, sama jadi diri sendiri gitu ya. Nomor 2. Yang ketiga adalah batasan personal. Saling menghargai batasan personal dan gak dilanggar gitu. Dan kalau enggak ya udah stop gitu ya. Ada lagi kah yang mau tambahin? Ya, poinnya adalah, dan benar kata Astrid gitu, kalau kita ngomongin tentang self love, sebelum kita ini mungkin sesuatu hal yang klise, Andre ya. Banyak orang ngomong kayak gini. Sebelum lo menyayangi orang lain, sayangilah diri lo sendiri gitu kan. Jujur, itu konsep yang juga di gue tuh iya, tapi gue baru paham juga baru 4 tahun belakangan gitu kan, setelah melakukan banyak eksplorasi gitu kan. Itu memang penting ternyata. Dan ada salah satu teman gue, dia sharing bahwa gue nggak mau berpacaran atau berrelasi dengan orang lain karena dia takut sakit, ya kan? Faktanya memang lo bakal sakit kalau berrelasi, ya kan? Pasti ada sakitnya. Pasti lo ada friksi-friksinya. Tapi bukan berarti itu sia-sia. Itu yang tadi yang mau gue sampaikan, Dre, bahwa ketika kita tahu, ini juga poin yang menurut gue penting untuk disampaikan, bahwa setiap jatuhnya kita, setiap gagalnya kita, setiap sakitnya kita, jadikan itu gak sia-sia gitu. Gak perlu kita mendefinisikan diri kita korban atas A, B, C, dari relasi A, B, C gitu kan, atas situasi yang tidak menguntungkan. Tapi jadiin itu sebagai ceritanya kita gitu kan, bahwa hanya dengan kita sakit loh, kita tahu bahwa itu menyakitkan. Hanya dari kita misalkan patah hati, dihina, diketawain, kita jadi tahu apa yang matters buat kita.
Dan boleh nggak gue bilang kalau dan hanya kalau kita sakit loh kita berkembang, kita makin kuat gitu. Iya. Dan kadang-kadang memang ujiannya terasa berat gitu kan. Tapi kalau gue boleh ngomong buat teman-teman di luar sana, tenang aja, masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang yang peduli gitu kan, masih banyak orang-orang yang memberikan ruang buat kita sebagai manusia gitu. Jadi jangan ragu sebenarnya. Kalau jatuh, jatuhlah, nangislah gitu kan. Gue selalu ngomong gitu, nangislah, marahlah gitu kan. Itu udah hak lo sebagai manusia gitu. Jadilah lemah gitu. Karena kita memang pada dasarnya isinya itu semua kok, perasaan, emosi dan segala macam. Tapi kita bisa belajar dari situ gitu kan. Kita jadi tahu ketika kadang-kadang ya Andre, ini satu hal yang orang juga suka nggak sadar, abis dia keluar dari toxic relationship dia stuck di situ, seolah-olah merasa bahwa itu hidupnya dia gitu kan. Enggak kok. Again, di luar sana ada orang baik, di luar sana ada orang yang peduli. Jadi ketika misalkan kita stuck dalam sebuah toxic relationship, minta bantuan, ya kan, bicara. Kenapa ya kok setiap ketika gue sama dia melakukan ABC yang membuat gue ngerasa gak happy gitu. Jangan-jangan kan tadi karena dimanipulasi dia jadi gak tahu mana yang benar mana yang salah, ya kan. Dan hanya bicara dengan orang lain dia bisa dapat perspektif baru, supaya gak dunia dia cuma dia sama orang itu doang gitu. Jadi bicara baik sama orang yang kita percayain gitu, atau bicara sama psikolog atau profesional lainnya, penting gitu. Kadang-kadang orang yang udah dan ini banyak yang dari kasus-kasus yang mengalami kekerasan fisik gitu kan, dia takut bicara karena takut nanti disuruh putus, takut nanti disuruh lapor apa segala macam. Padahal yang perlu dilakuin adalah kalau dia bicara, kita jadi tahu gimana handle-nya masalah ini. Dan si pelaku juga kita jadi tahu gimana cara bicara sama si pelaku untuk dia tadi memodifikasi produknya, outputnya. Gitu. Kalaupun dia marah, oke, lakuin ekspresikan marah dengan cara yang lebih baik. Instead of mukul. Oke deh. Jadi gue pengen kasih lo ruang untuk bicara kayak personal gitu, sama orang yang lagi benar-benar stuck di sebuah hubungan yang gak sehat, baik itu orang tua dia atau teman atau pasangan atau saudara sendiri, saudara kandung. Kadang emang gitu, ada yang kayak gitu, ada yang kayak toxic banget parah. Gue pengen kasih lo ruang untuk bicara apa yang mau lo sampaikan ke mereka yang merasa gak berdaya ini. Gitu. Pertama, gak perlu takut karena kamu gak sendirian. Ya, banyak orang yang mengalami itu, ya kan. Dan kita tuh ada nih psikolog ini exist ibaratnya di dunia itu untuk bantu kalian gitu. Karena gue tahu juga ketika kita ada dalam sebuah relasi yang destruktif, relasi yang toksik, kadang-kadang kita ngerasa gak ada jalan keluar, ya kan. Karena kita sayang banget sama orang itu, baik pasangan, orang tua, sahabat, ya kan. Kita sayang sama dia, jadi kayaknya kalau misalkan saya keluar, saya juga yang rugi, gitu kan. Saya nggak bisa hidup tanpa dia, gitu kan. Atau kalau saya keluar, saya takut saya kehilangan dia selama-lamanya dan segala macam. Dan seolah-olah nggak ada jalan keluar di situ. Jadinya ngerasa nggak berdaya, ya kan, dengan kondisinya sendiri. Padahal sakit, tapi kok saya juga gak mau keluar dari sini gitu kan. Tapi satu hal yang bisa dilakuin Andre, kita gak perlu buru-buru langsung berpikir kayak kita harus putus, kita harus keluar, kita harus putus hubungan. Sesederhana bicara. Tadi gue bilang, bicara aja dulu sama orang lain, sama profesional, sama psikolog. Kita gak akan, ibaratnya ya, kita gak akan serta-merta nyuruh dia itu lo harus kabur dari sini, lo harus pergi ke sini atau segala macam. Kita akan diskusi apa yang baik buat dia, gitu kan. Dan dia perlu tahu bahwa dia tuh punya potensi.
Kalian tuh punya potensi, kalian punya kekuatan, dan kita tuh di sini ibaratnya mau bantu, ya kan? Bantu untuk kalian bisa melihat hal lebih baik, ya kan? Bahwa masih banyak warna di sana, ya kan? Masih banyak orang-orang baik, dan kalian tuh pantas untuk disayang. Kalian punya ruang sebagai manusia, dan ya tadi kalian tuh berharga ya. Jadi itu sih. Nice. Itu menurutku penting banget sih untuk orang-orang yang di sana. Karena merasa nggak berdaya. Merasa nggak berdaya itu sucks. Yeah. Gitu. So, ya. BTW, kita ini dari bicarakan.id, BTW. Nama aku Andre, ini dia. Dia gimana dia? Gue kali ya. Dia ini teman baikku, ya. Dia namanya Dia Larasati, seorang konselor dan juga seorang psikolog di bicarakan.id. Kita itu adalah sebuah platform konseling online yang bikin konseling tuh simple banget, gitu. Nah, kalau kalian merasa lagi nggak berdaya atau merasa lagi nggak enak aja, gitu ya, lagi dalam sebuah hubungan yang toksik, hubungan yang membuat kalian tuh nggak enak banget, gitu, maka bicara itu adalah langkah yang mudah, relatif mudah, dan sangat beneficial gitu, sangat produktif untuk membantu kalian keluar dari situasi ini. Dan kalau kalian tertarik untuk coba bicara, maka boleh banget konseling dengan dia atau Astrid atau konselor lainnya ya, yang kalian suka gitu ya, yang kalian kayaknya pas nih sama dia gitu ya. Dengan cara klik www.bicarakan.id, www.bicarakan.id, dan kalian bisa jadwalin konseling kalian di sana. Kita bakal happy banget untuk terima kalian gitu, untuk bantu kalian dan bareng-bareng lah gitu. Gue personally ini mungkin gue aja atau gimana, tapi gue kurang suka pakai kata bantu, tapi lebih ke kerja bareng. Iya. Gitu. Of course. Kalau bantu tuh kayak gue lemah atau gimana gitu, you know. Ya benar. Iya, dan itu juga sebenarnya hal yang perlu di highlight banget sih, bahwa kalau dalam situasi konseling itu bukan hanya tentang psikolognya aja nih, ya kan? Kadang-kadang orang mikirnya kayak, oh ya nanti dia akan ngasih saya saran kayak enggak sama sekali. Kita justru akan ibaratnya jalan bareng sama si klien untuk kayak, lo punya ini lo punya kekuatan ini lo punya potensi ini lo, yuk kita bareng-bareng cari strateginya untuk bantu dia bisa ngelihat, oh ada hal lain toh yang bisa gue lakuin gitu, oh ada pola pikir lain toh yang bisa gue lihat gitu kan. Karena kadang-kadang tadi benar, ketika kita lagi terjebak di sebuah situasi yang gak nyaman, kita gelap tuh Andre, ya kan, rasanya tuh gelap, kayak gak punya siapa-siapa, terus gak tahu harus kemana, ya kan, mau ngomong juga kayaknya gak ada yang dengerin gitu kan. Nah, gak lagi gitu ya, karena ada kita, harapannya gitu sih, gak lagi karena ada bicarakan tadi, ruang untuk bicara yang positif, gitu. Oke lah, kayaknya dari gua sih segitu aja. Kalau dari lu ada yang mau tambahin tadi tentang hubungan yang baik ini? Oke. Kuncinya adalah sayangi diri sendiri dulu. Itu. Oke, sayangi diri sendiri dan make sure bahwa hubungan atau apapun itu yang dalam hidup kita itu buat kita jadi makin sayang sama diri sendiri gitu ya. Yep. Oke. Nice. Mantap. Kalau gitu, thank you banget untuk kalian yang udah dengerin. Dan kalau kalian suka sama konten ini, maka kita akan sangat appreciate banget untuk kalian bisa mendukung dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini atau podcast ini, episode podcast ini ke satu orang yang menurut kalian tuh butuh untuk dengerin ini gitu. Itu aja dari kita, dan thank you banget. Sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye-bye. Bye. Yo.